Video ini menjelaskan bab 4 buku Carter tentang sistem biaya dan akumulasi biaya. Ada 5 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah menyajikan bagaimana arus biaya manufaktur dengan menggunakan ayat jurnal dan di account. Yang kedua, menyiapkan cost of goods sold untuk perusahaan manufaktur. Yang ketiga, menyiapkan laporan keuangan untuk perusahaan manufaktur. Yang keempat, menyebutkan berbagai jenis sistem biaya, bagaimana sistem biaya tadi mengukur biaya dan biaya-biaya apa saja yang akan diperlakukan sebagai product cost atau inventoriable pada setiap sistem. Kemudian membedakan antara job order dan proses costing dan memberikan contohnya dalam bisnis-bisnis yang menggunakan metode biaya tersebut. Arus biaya pada perusahaan manufaktur dapat digambarkan pada gambar berikut. Jadi ada pada dasarnya ada 3 kelompok utama dari arus biaya. Yang pertama adalah material, kemudian yang kedua direct labor sama factory overhead. Nah, khusus material ini biasanya ada persediaan, sehingga flow-nya adalah material itu akan berasal dari persediaan. Nah, kemudian kalau untuk biaya manufaktur yang lainnya tidak ada persediaan, jadi dia langsung masuk ke work in process. Nah, dari work in process ini barang diproduksi, ketika jadi dia akan menjadi barang jadi. Barang jadi akan masuk ke finished good inventory. Ketika finished good inventory terjual, maka akan dibebankan sebagai cost of goods sold. Nah, tentu saja semua biaya tadi akan muncul dari pengeluaran-pengeluaran cash ataupun penggunaan aset ataupun penyusutan. Jadi asalnya adalah dari neraca ya yang dimanfaatkan untuk proses produksi, untuk membayar pembelian barang, untuk biaya-biaya yang lain, direct labor dan factory overhead yang mengalir ke materials inventory, work in process, cost of goods sold, finished good, cost of goods completed, finished good, dan cost of goods sold. Arus biaya manufaktur dapat digambarkan dalam transaksi dengan melibatkan di account sebagai berikut. Yang pertama adalah semua transaksi pembayaran. Perusahaan pada akhirnya akan membayar semua biaya tadi. Yang pertama adalah pembayaran atas tagihan pembelian material secara kredit yang akan masuk ke akun material. Kemudian pembayaran semua prepaid expense seperti prepaid insurance, prepaid rent, supplies. Kemudian pembelian barang-barang modal, mesin, pabrik, gedung, dan sebagainya. Lalu pembayaran untuk berbagai hal, misalnya listrik, air, dan sebagainya. Dan tentu saja terakhir adalah pembayaran atas upah. Nah, terkait dengan utang ini dapat muncul untuk dari pembayaran terhadap bahan, juga pembayaran terhadap berbagai pengeluaran-pengeluaran lain, terutama pengeluaran untuk produksi yang akan langsung dibebankan ke factory overhead. Bahan langsung akan masuk ke work in process, bahan tidak langsung akan masuk ke factory overhead. Prepaid expenses semuanya menjadi bagian dari factory overhead. Gedung, pabrik, mesin, dan sebagainya akan dibebankan ke factory overhead melalui mekanisme depresiasi. Demikian juga pembayaran ke berbagai akun nanti akan dibebankan untuk biaya produksi semuanya ke factory overhead. Upah itu akan dibebankan ke akun payroll, yang direct akan menjadi direct labor, yang indirect akan masuk ke factory overhead. Kemudian factory overhead akan dibebankan ke work in process dengan menggunakan tarif tertentu, sehingga kita bisa memastikan apakah nanti jumlah yang bisa diserap lebih besar atau lebih kecil dari aktual, antara yang kita rencanakan dengan yang aktual, apakah ada perbedaan. Oleh karena itu, kenapa ini disebut sebagai factory overhead control. Kemudian semua biaya produksi tadi, material, labor, sama overhead, masuk dalam proses produksi yang selesai menjadi barang jadi.
kemudian kalau sudah terjual menjadi cost of goods sold. Demikian keseluruhan dari arus biaya dan keterkaitan antara cost accounts dengan general accounts. Saya jelaskan bagaimana pencatatan transaksi. Pembelian bahan mentah atau bahan baku secara kredit, maka di debit materials, credit accounts payable. Ketika bahan diminta untuk dipakai dalam proses produksi, untuk bahan langsung, untuk produksi akan masuk work in process, kemudian untuk bahan tidak langsung akan masuk factory overhead. Di debit, kemudian dikreditkan ke materials. Kemudian ada pembayaran upah, maka pembayaran upah akan dicatat pada payroll. Ya, ketika dihitung catat sebagai payroll, dikreditkan ke accrued payroll secara accrual. Kemudian pada saat pembayaran di debit accrued payroll di credit cash. Nah, kita masih punya akun payroll tadi. Akun payroll akan dialokasikan atau didistribusikan. Misalnya ke direct labor 65%, maka akan dimasukkan ke work in process. Indirect factory labor 15% akan masuk ke factory overhead control. Kemudian untuk marketing akan masuk ke marketing expenses control, dan administratif akan masuk administrative expenses control. Lalu ada pengeluaran untuk factory overhead yang lain, misalnya ada penyusutan 21.000, maka tidak ada biaya penyusutan tapi langsung masuk factory overhead control, dan kredit accumulated depreciation atau depresiasi, dan kalau itu terkait dengan prepaid expenses, expenses-nya akan disebut sebagai factory overhead control, dikreditkan ke prepaid expenses, misalnya prepaid insurance atau prepaid rent. Kemudian ada pengeluaran-pengeluaran lainnya, misalnya sebagian secara kredit, sebagian secara kas untuk biaya pabrik, maka didebit ke factory overhead control, lalu cash sisanya ke accounts payable. Sisanya ke accounts payable. Kemudian, transaksi berikutnya adalah ketika terjadi proses penagihan kepada pelanggan, seperti biasa, ini tidak perlu saya jelaskan. Lalu ada pembayaran terkait dengan liabilities, ini juga secara umum sudah dikenal. Yang berikutnya adalah masih terkait dengan proses produksi. Factory overhead tadi akan dibebankan, bahasa lainnya di-charge, dibebankan ke work in process. Nah, dalam hal ini, pembebanannya tidak menggunakan tarif, artinya semua angka pada factory overhead dipindah ke work in process. Ya, dari factory overhead dipindah ke work in process. Kemudian, ketika barang jadi, maka work in process dikredit, didebitkan ke finished good inventory. Lalu ketika terjadi penjualan normal, seperti yang sudah pernah dipelajari, lalu untuk ini perhitungan pajak penghasilan juga secara umum sudah diketahui. Laporan keuangan perusahaan manufaktur secara khusus yang membedakan dengan laporan keuangan perusahaan lain adalah kalau pada neraca, maka persediaannya akan terdiri dari beberapa persediaan, yaitu finished goods inventory, work in process, dan materials inventory. Laporan rugi laba tidak ada perbedaan antara perusahaan manufaktur dengan perusahaan dagang, secara umum sama. Lalu dalam perhitungan cost of goods sold agak berbeda, karena ada proses manufacturing, maka akan tampak flow dari semua biaya manufaktur dalam perhitungan cost of goods sold. Yang pertama, perhitungan direct material yang digunakan. Ini dimulai dari persediaan awal, ditambah dengan pembelian. Kemudian dari pembelian tadi diperoleh material yang digunakan, sebagian digunakan untuk factory overhead, jadi harus keluar dari sini, nanti akan dipindah ke mari, sehingga dan kemudian dikurangi dengan material inventory ending, maka direct material yang dipakai adalah 80.000.
Direct labor langsung diambil karena langsung dari alokasi payroll. Kemudian factory overhead diambil dari schedule factory overhead yang sudah ada pada akun, semuanya didaftar kemari. Ya. Ditambah totalnya sehingga kita peroleh total manufacturing cost yang merupakan penjumlahan dari direct material, direct labor, sama factory overhead. Kemudian angka ini dikurangi dengan work in process awal, ya, ditambah work in process awal, dikurangi work in process akhir, diperoleh cost of goods manufactured. Kemudian ini seperti purchases pada perusahaan dagang, ditambahkan dengan beginning inventory, finished good dikurangi dengan finished good ending inventory, diperoleh cost of goods sold. Kita akan mempelajari sistem biaya yang merupakan penyempurnaan dari akuntansi untuk flow of cost pada bagian sebelumnya. Ada paling tidak alokasi biaya kepada unit produksi itu dapat menggunakan biaya aktual atau historical dan biaya standar. Biaya aktual, kalau kita menggunakan biaya aktual, maka informasi harus dikumpulkan dulu sehingga ketika nanti pada akhir periode baru dapat dihitung semua biayanya. Jadi penyajian hasilnya ditunda sampai semua proses operasi selesai dilakukan. Jadi kelemahan dari historical cost adalah menunggu semua proses produksi selesai. Sementara dalam standar costing atau sistem biaya standar, karena kita menggunakan angka biaya-biaya standar, maka dalam menentukan berapa biaya yang akan masuk ke dalam akun-akun dari ini biaya, ya, work in process, kemudian finished good, itu menggunakan biaya standar. Jadi untuk bisa mengetahui berapa misalnya biaya dari produk jadi tidak harus menunggu. Jadi aktual tetap berjalan, kemudian nanti ketika selesai dilaporkan dalam biaya standar. Tentu saja karena menggunakan pencatatan untuk semua biaya menggunakan aktual, kemudian pengalokasian ke finished good menggunakan standar, maka akan ada yang disebut variance atau perbedaan antara biaya aktual dan biaya standar. Dan ini akan dibahas khusus. Kemudian sistem biaya juga bisa berdasarkan seluruh biaya produksi dialokasikan. Ya, itu untuk semua biaya produksi yang dialokasikan ke produk itu disebut absorption costing, atau hanya biaya variabel saja yang dimasukkan ke dalam produk atau yang disebut direct costing atau variable costing. Akan kita bahas khusus. Dari 4 sistem biaya tadi dikembangkan lebih lanjut menjadi 9 variasi dari sistem biaya. Terkait dengan elemen biaya yang dapat dialokasikan, kita bisa punya 3 variasi, yaitu hanya prime cost, lalu variable cost saja, dan full absorption cost. Kemudian pengukuran biayanya apakah menggunakan data historis semua, atau ada kombinasi historis untuk direct materials dan direct labor, lalu menggunakan standar atau predetermined amount untuk factory overhead, dan yang terakhir menggunakan biaya standar atau predetermined amount. Maka ada 9 variasi dari sistem biaya. Yang pertama ada actual prime cost, kemudian prime costing, actual direct costing, actual absorption costing. Yang berikutnya adalah actual prime costing, kemudian hybrid direct costing, dan hybrid absorption costing. Jadi kedua ini sama, karena overhead tidak membedakan. Yang ketiga ini standar, jadi standar prime costing, standar direct costing, dan standar absorption costing. Sistem akuntansi untuk mengakumulasi biaya pada dasarnya ada 4. Yang pertama adalah job order costing, lalu yang kedua proses costing,
Yang ketiga, kombinasi antara job order dan proses costing. Yang keempat adalah backflush costing. Pada job order costing, biaya diakumulasikan ke batch, lot, atau customer order, jadi ke produk secara spesifik. Produk ini bisa jumlahnya hanya satu, bisa juga jumlahnya sangat banyak. Nah, biasanya setiap pekerjaan dari produk-produk ini akan sangat berbeda apabila dikerjakan lebih dari satu departemen, sehingga lebih tepat untuk mengalokasikan biayanya atau menggunakan cost objeknya berupa job. Job order costing ini berlaku untuk pekerjaan pesanan, workshop, repair, kemudian pekerjaan besar seperti pembangunan gedung, konstruksi, percetakan, dan juga layanan jasa seperti medical, legal, arsitek, accounting, dan consulting firm. Jadi secara khusus memang dihitung berdasarkan order dari job tadi dan semuanya dialokasikan ke order itu. Karena semua biaya diakumulasikan ke order, maka dapat dibandingkan nanti antara estimasi yang dibuat ketika menerima pesanan dengan berapa biaya yang seharusnya, sehingga kita bisa menghitung berapa profitabilitasnya dan dapat melakukan perbaikan di masa depan ketika kita menerima order yang sama. Sistem akumulasi biaya berikutnya adalah proses costing yang mengakumulasikan biaya ke dalam proses produksi atau departemen. Tetapi keberadaan departemen bukan berarti suatu perusahaan menggunakan proses costing. Yang penting adalah fokus dari penelusuran biaya, yaitu ke dalam proses atau ke departemen. Cost objeknya adalah departemen, bukan job, batch, atau lot. Proses costing mengakumulasikan semua biaya dari suatu proses pada suatu periode dan kemudian membagi biaya tadi ke dalam jumlah produksi, unit yang diproduksi yang melewati proses produksi selama periode tersebut. Hasilnya merupakan unit cost. Jika proses produksinya itu memang melalui satu departemen ke departemen lainnya, maka produk yang selesai di satu departemen menjadi bahan di departemen berikutnya, sehingga unit cost akan dihitung untuk setiap proses. Proses costing biasanya digunakan di perusahaan tepung, perusahaan minuman, perusahaan kimia, perusahaan tekstil. Kuncinya adalah memproduksi kuantitas produk dalam jumlah besar. Ya. Kemudian juga berlaku untuk operasi-operasi yang terkait dengan perakitan dan pengujian. Nah, biasanya proses costing ini proses produksinya terus-menerus dan dalam volume yang tinggi. Dan apabila perusahaan tidak menggunakan just in time, pada akhir periode biasanya ada sebagian dari barang yang masih dalam proses yang belum selesai pada setiap departemen, sehingga proses akumulasi biayanya mengharuskan perusahaan menghitung berapa yang dibebankan atau menjadi cost dari work in process di setiap departemen tadi. Dan perhitungan atas ini, sebagian persediaan yang belum selesai ini merupakan karakteristik yang fundamental dalam proses costing. Kemudian persoalan dari adanya work in process pada setiap departemen pada akhir periode tadi menimbulkan sedikit kerumitan dalam nanti penentuan unit cost-nya, karena bagaimana memperlakukan cost dari inventory pada awal periode ini atau yang berasal dari periode sebelumnya. Biasanya akan menggunakan asumsi cost flow, ya, seperti kalau yang sudah dikerjakan akan dikerjakan dulu, diselesaikan, itu disebut first in first out, atau semuanya dicampur, ya,
semuanya dicampur, baik yang belum selesai sama yang baru, itu disebut weighted average cost method. Walaupun dalam konteks buku ini job order dan proses costing dibahas untuk perusahaan manufaktur, tetapi kedua metode alokasi biaya produksi ini dapat digunakan untuk service industries. Misalnya untuk job order bisa digunakan untuk automobil repair, proses costing dapat digunakan untuk perusahaan airline atau rumah sakit ya untuk yang jumlah pasien akomodasi biaya untuk pasien per hari. Selain itu, job order dan costing, proses costing juga fokus utamanya adalah perhitungan yang rinci atas work in process, cost of work in process. Di dalam job order itu akan ada subsidiary record atau subsidiary dari work in process yang berupa biaya-biaya dari setiap job. Jadi untuk setiap job akan ada akan ada ledger-nya sendiri, subsidy ledger yang nanti secara total akan sama dengan jumlah work in process pada general ledger. Demikian juga pada proses costing akan ada akun terpisah untuk setiap departemen ya. Walaupun ini juga akun tadi bisa ada di dalam general ledger, tapi pada umumnya biasanya dibuat dalam subsidiary ledger tersendiri. Nah, semua biaya-biaya tadi ditelusuri semuanya ke dalam masing-masing job atau melalui masing-masing departemen dengan menggunakan subsidiary ledger tadi. Ini yang membedakan dengan nanti pada yang metode berdasarkan backlash atau backfashing costing. Kemudian beberapa perusahaan juga menggunakan kombinasi keduanya, job order dan proses costing. Misalnya perusahaan yang memproduksi gerbong kereta, untuk setiap gerbong keretanya akan menggunakan job order, tetapi untuk pengolahan dari metal atau besi atau baja yang akan diolah ke dalam bentuk tertentu yang sifatnya repetitif dan volumenya besar akan menggunakan proses costing. Metode alokasi biaya ketiga menggabungkan antara job order costing dengan proses costing. Misalnya, suatu perusahaan dapat menggunakan job order costing untuk direct material, lalu untuk conversion, direct labor dan factory overhead menggunakan proses costing. Misalnya, ada suatu operasi perakitan sederhana yang menggunakan satu produk berbahan murah dan satu produk berbahan mahal. Ya, proses pemasangannya akan sama kedua produk tadi, baik yang murah maupun mahal, tetapi direct materialnya akan berbeda. Untuk kedua hal tadi, maka untuk setiap produk yang mahal, materialnya dapat dibuat atau dialokasikan dengan spesifik job batch atau lot. Kemudian untuk proses produksi yang direct labor dan factory overhead akan menggunakan akumulasi biaya proses. Dengan berkembangnya teknologi, ada yang disebut flexible manufacturing system, di mana sistem ini akan membuat suatu produksi diproses relatif sama tanpa retooling atau setup yang signifikan, tetapi bisa menggunakan berbagai variasi barang atau bahan mentah yang berbeda. Nah, demikian juga bisa saja ada variasi dalam prosesnya, tetapi karena secara keseluruhan menggunakan mesin, maka di sini juga dapat menggunakan proses costing, di mana jumlah waktu yang dihabiskan pada setiap proses produksi itu dapat digunakan sebagai dasar untuk mengalokasikan biaya. Jadi di sini ada satu keunikan ya dari flexible manufacturing system, di mana dengan flexible manufacturing system ini, walaupun prosesnya pun secara relatif agak berbeda, tetapi karena menggunakan mesin dan menggunakan robot, maka perbedaan tadi dapat diseragamkan dalam bentuk berapa lama akan menghabiskan waktunya dalam proses produksi yang menggunakan flexible manufacturing system. Jadi misalnya, sebagai contoh di sini adalah ada suatu produk yang hanya memerlukan 3 komponen
elektronik yang dites, sementara produk yang lainnya itu menggunakan 20 kali. Nah, kalau yang testing mesinnya cukup 3 detik untuk semua tes tadi, baik yang 3 komponen maupun 20 komponen, maka ini tidak akan membedakan. Jadi cukup dengan menggunakan satu proses, ya, di situ proses costing khusus untuk melakukan kegiatan testing. Metode alokasi biaya keempat, backflush costing, dikembangkan karena adanya perkembangan yang luar biasa dalam proses produksi, di mana di masa lalu waktu antara mulai bahan mentah diterima sampai barang jadi itu bisa prosesnya mingguan bahkan bulanan, saat ini cukup dalam waktu jam-jaman. Jadi dalam pabrik yang proses produksinya itu sangat cepat, maka persediaan akan sangat sedikit, sehingga hampir semua cost tadi dengan cepat menjadi barang jadi. Karena persediaan work in process itu sangat sedikit dan mungkin hampir tidak ada, ya, terutama dalam just in time system, maka tidak begitu punya manfaat untuk melakukan proses tracking atas biaya tadi menggunakan job order ataupun proses costing. Sebaliknya, pendekatannya adalah dengan cara istilahnya disebut backflushing, yaitu suatu metode akumulasi biaya dengan bekerja dari akhir, ya. Semua informasi tersedia setelah proses produksi selesai, baru semuanya dihitung. Jadi tidak perlu lagi melakukan penghitungan yang sangat detail, tapi setelah semua informasi biaya diketahui karena proses produksi selesai, baru kemudian dihitung berapa unit cost-nya. Karena work in process relatif tidak ada, maka semua kerumitan dalam sistem akumulasi biaya dapat dihindari. Berikut secara umum perbandingan antara semua metode alokasi biaya, ya. Kalau dilihat dari aspek biaya atau cost object yang akan ditelusuri, maka job order itu ke spesifik job, batch atau lot, blended itu untuk material job, untuk conversion di proses atau departemen. Kalau proses costing itu cost objeknya adalah departemen atau proses, kemudian kalau backflush itu production facility. Jumlah yang diproses itu ini one batch atau one lot atau one contract. Ini materialnya bisa berbeda karena bisa khusus, tapi conversion sama overhead sama. Ini jumlahnya biasanya massal, masif. Ini tidak terbatas, bisa sedikit, bisa banyak, tergantung kebutuhan. Lalu perbedaan elemen biaya dari satu yang lainnya, ini sangat berbeda antara satu job ke job lain. Ya. Ini yang berbeda hanya bahan, ini perbedaannya sangat kecil, dan ini perbedaan hanya di bahan, tapi conversion sama. Bedanya di sini conversion mungkin agak sedikit berbeda, tetapi sini relatif sama. Jumlah detail kegiatan accounting-nya ini sangat tinggi, ini mungkin moderat, tergantung dari jumlah departemen, ini hampir tidak ada. Kemudian sumber informasinya adalah ini data fisik dan finansial, sementara untuk backflush itu observasi visual.